Baiklah teman-teman, selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada siang hari ini kita akan menyelesaikan beberapa buah kasus. Untuk kasus yang pertama, yang berperan sebagai coach adalah Bu Bepi, yang menjadi coach adalah Bu Ika, dan saya sebagai pengamat. Baik, saya akan membacakan untuk kasus yang pertama. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baiklah, saya persilahkan kepada Ibu Bepi bertindak sebagai coach dan Bu Ika sebagai coach untuk menyelesaikan masalah ini. Saya persilahkan. Baik, Bu Dayu, terima kasih. Akan saya segera mulai. Om Swastiastu. Hai sayang, apa kabarmu hari ini? Kenapa kamu tidak bermain bersama teman-teman yang lain? Ibu guru lihat akhir-akhir ini Ika sering menyendiri dan tampak murung di kelas. Apakah Ika ada masalah? Om Swastiastu, Ibu Guru. Ika sehat. Cuman Ika nggak mau main sama teman-teman, Bu Guru. Kenapa Ika tidak bermain bersama teman-teman? Apalagi Bu Guru perhatikan setiap membuat tugas, Ika selalu sendiri. Memang hasil tugas yang Ika buat nilainya bagus, namun kalau bisa Ika bekerja kelompok bersama teman-teman ya. Nggak mau, Bu Guru. Nggak mau, males. Kenapa Ika seperti itu? Coba ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Begini, Bu Guru. Ketika saya belajar di kelas, saya merasa tidak nyaman belajar bersama teman-teman karena mereka suka mengganggu. Mengapa Ika berpikir seperti itu? Begini Bu Guru, karena saat saya mengerjakan tugas, mereka asyik bermain dan ingin meminta tugas saya jika sudah selesai. Oh, oke. Ibu guru sekarang sudah tahu permasalahan yang kamu hadapi. Kamu merasa temanmu hanya mengandalkanmu saja untuk mengerjakan tugas. Begitu. Eh, Kemudian, apa saja yang kamu lakukan sebelumnya? Terus, apa kamu sudah mencoba mengerjakan tugas bersama dengan teman? Sebenarnya Ika sudah pernah meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas bersama. Hanya saja mereka memilih untuk bermain dan meminta saya yang mengerjakannya sendiri, Bu Guru. Itu berarti teman-temanmu tahu kalau kamu itu pintar dan bisa mengerjakannya sendiri. Menurutmu, apa hasil yang ingin kamu harapkan ke depannya? Sebenarnya Ika ingin teman-teman lebih fokus lagi dalam belajar, Bu Guru, dan mau bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya. Itu ide yang bagus. Lalu strategi apa yang kamu akan lakukan untuk mewujudkan harapanmu? Saya akan membuat kelompok belajar, Bu Guru. Saya mau membantu teman-teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Selanjutnya, saya akan membagi tugas kelompok agar kita bisa sama-sama untuk belajar. Oke, Ibu setuju dengan pendapatmu. Lalu, apa komitmen yang dapat kamu lakukan untuk bisa mewujudkan rencanamu berjalan lancar? Saya akan bekerja sama dengan teman mengerjakan tugas Bu Guru, membangun komunikasi agar tugas kelompok bisa selesai dengan baik. Apakah ada temanmu yang akan bekerja sama dalam melaksanakan komitmen ini? Pasti Bu Guru, saya akan mengajak teman-teman untuk selalu membantu saya dalam mengerjakan tugas. Lalu, kira-kira kapan kamu akan melakukan rencanamu, sayang? Besok saya akan membuat jadwal Bu Guru, menentukan harinya, dan mengajak siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan ini.
Oke, Ibu Guru setuju itu. Ibu akan mendukung rencanamu dan Ibu yakin kamu pasti bisa untuk menjalankan komitmen. Terima kasih Bu Guru atas motivasinya. Ika izin dulu Kasih ya Bu Guru sayang. ya, mau cari teman-teman dulu. Silakan, hati-hati ya nak. Terima kasih Bu Guru, dadah. Bye, dah. Baiklah, saya akan mengomentari penyelesaian kasus 1. Selama proses kegiatan coaching berlangsung, saya mencoba memberikan refleksi tentang kasus 1 ini, di mana anak tidak mau bekerja sama dengan temannya, dengan alasan tidak nyaman, belajar bersama teman, dan sering diganggu. Kemudian ada juga dia memberikan alasan-alasan lain. Pemaparan coaching tadi sudah sesuai dengan tahapan dalam pelaksanaan coaching model Tirta. Baik yang dimulai dari tujuan. Coach sudah mampu mendorong coach untuk memaparkan kegiatan yang akan didiskusikan hari ini. Coach juga bersikap terbuka terhadap coach. Kemudian di bagian identifikasi, coach dapat memaparkan hambatan maupun masalah yang sedang dialaminya. Coach juga mampu mendorong coach untuk dapat mencari solusi dari apa yang menjadi hambatannya tersebut. Rencana aksi di sini coach mampu mengembangkan pertanyaan yang menjadikan coach bersikap terbuka untuk memberikan informasi-informasi tentang prioritas, strategi, cara mengatasi hambatan yang ada seperti membuat kelompok belajar, kemudian membantu teman yang mengalami kesulitan, mengerjakan tugas, dan membagi tugas kelompok agar bisa bersama-sama untuk belajar. Untuk langkah terakhir yaitu tanggung jawab. Di sana saya lihat coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach di dalam menjalankan rencana aksinya. Coach berkomitmen apa yang akan dilakukannya itu di dalam membuat jadwal, menentukan hari, kemudian siapa saja yang mau ikut di dalam kegiatan tersebut. Jadi menurut saya praktik coaching model Tirta pada kasus 1 ini sudah berhasil dilakukan dengan baik. Terima kasih. Oke, untuk kasus kedua yang berperan adalah Bu Ika sebagai coach, Koci adalah Bu Dayu, dan saya sendiri sebagai pengamat. Saya akan memaparkan permasalahannya kasus kedua. Seorang murid bercerita jika merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Kepada Bu Ika dan Bu Dayu, silakan. Baik, terima kasih Bu Bepi. Om Swastiastu, Bu Guru Ika. Om Swastiastu. Dayu, mari masuk. Bagaimana kabarnya sayang? Astungkare, sehat Bu Guru? Gimana Dayu? Ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan Bu. Apakah saya mengganggu Ibu? Oh tidak nak. Ayo sini sayang. Sekarang Bu Guru ingin tanya sama Dayu. Akhir-akhir ini Ibu Guru melihat Dayu selalu murung di kelas. Apakah Dayu sedang ada masalah? Iya Bu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena saya selalu memikirkan kenapa ya Ibu Guru yang ngajar matematika selalu menyindir saya Bu kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir? Coba ceritakan perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu?
Iya, Bu. Soalnya Bu Guru Matematika sering bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau anak-anak tidak les matematika akan kurang memahami bagaimana caranya mengerjakan soal tersebut. Seperti itu. Lalu kamu tidak ikut les matematika ya? Kenapa? Jika saya ikut les, sepertinya nilainya tetap akan jelek, Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan kamu untuk mendatangi ibu hari ini? Saya meminta solusi kepada Bu Guru. Bagaimana caranya agar ibu itu tidak menyindir saya lagi? Baik. Apa kira-kira yang menghalangimu sehingga tidak bisa datang ke les matematika guru tersebut? Les matematika kan diadakan sore hari, Bu Guru. Jadwalnya berbarengan dengan les menari saya. Lalu menurutmu mana yang lebih penting di antara dua itu? Menari apa les matematika? Menurut saya keduanya penting. Cuman saya masih bingung membagi waktu karena waktunya berbarengan, Bu. Coba kalau seperti itu, bagaimana kira-kira kamu mengatasinya? Saya berencana akan membicarakan dengan ibu itu. Kalau bisa, les matematika dimajukan atau diundur jadwalnya, supaya saya bisa untuk ikut les matematika. Itu ide yang bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan ibu? Iya, Bu. Saya akan segera menemui ibu itu untuk segera membicarakannya dan berusaha supaya saya bisa mengikuti les matematika tersebut. Bagus, memang harus seperti itu sayang, mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika tersebut. Ibu yakin guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les matematika. Baik, Bu. Kalau begitu saya izin pamit, Bu. Saya akan menemui Ibu Guru Matematika untuk membicarakan hal ini. Iya, Nak. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Ibu Ika dan Ibu Dayu. Berdasarkan pengamatan selama coaching berlangsung, di mana Ibu Ika berperan sebagai coach dan Ibu Dayu berperan sebagai coachee, sudah mampu menerapkan praktek coaching model Tirta. Tahap tujuan sudah terpapar jelas. Coach mampu mendorong coachee untuk fokus terhadap tujuan yang ingin dibicarakan, seperti bagaimana cara agar guru les matematikanya tidak menyindir lagi, dan mengagendakan materi yang akan didiskusikan. Kemudian tahap identifikasi, coach dapat mengutarakan hambatan yang dirasakan akibat mengikuti les karena les matematika diadakan sore, yang jadwalnya berbarengan dengan les menarinya. Kemudian konsekuensi solusi yang dipertimbangkan antara memilih les menari dan les privat matematikanya. Tahap rencana aksi, coach sudah mampu memberikan dorongan, menggali kemampuan coachee untuk mengutarakan prioritas mana yang akan menjadi keinginan. Sedangkan coachee mampu mencari strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berencana akan membicarakannya dengan Bu Guru. Kalau bisa les matematikanya dimajukan atau dimundurkan jadwalnya supaya tetap ikut les matematika. Tahap untuk terakhir yaitu tahap tanggung jawab, coach sudah mampu mendorong coachee untuk membuat komitmen untuk menjalankan rencana aksinya dengan menemui guru les matematikanya. Untuk pembelajaran teknik Tirta, saya rasa sudah berjalan dengan baik di kasus kedua ini. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita beralih ke kasus 3. Yang berperan sebagai coach di sini adalah Bu Dayu, dan yang berperan sebagai coachee adalah Bu Bepi, dan saya sendiri sebagai pengamat. Saya akan memaparkan tentang
permasalahan yang ada pada kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silahkan untuk yang menjadi coach pada sesi ini atau kasus ini adalah Bu Dayu, yang menjadi coachee adalah Bu Betty. Saya silahkan untuk mempraktikkan coaching. Selamat siang Bu Betty. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan? Selamat siang juga Bu Dayu. Kebetulan saya sedang santai nih. Ada apa ya Bu Dayu? Begini Bu Betty, akhir-akhir ini saya lihat Ibu sering murung. Apakah Ibu ada masalah? Iya sih Bu. Sebenarnya saya memerlukan seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bu Dayu bisa membantu saya? Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bu Betty inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu Dayu. Masalahnya apa sih Bu Betty? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Betty rasakan. Begini Bu Dayu. Bu Dayu masih ingat tidak beberapa hari yang lalu saat pengawas melakukan supervisi? Saat itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Kok bisa Bu? Lalu, apa yang membuat Bu Betty mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih, Bu, sebenarnya masalahnya sepele. Sepele? Sesepele apa sih Bu permasalahannya? Begini, Bu, kemarin itu saya ditegur gara-gara proses mengajar saya yang dikritisi, Bu. Proses mengajar yang bagaimana sih Bu? Kalau boleh tahu? Begini, pengawas tampak keberatan saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu, bagaimana tanggapan Bu Betty dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku-buku referensi di perpustakaan, sumber belajar dari alam, video, gambar-gambar animasi. Yang penting kan menurut saya mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tampaknya merasa tersinggung. Oh, jadi permasalahannya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Betty. Selama ini, apa yang sudah Bu Betty lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber. Saya memakai buku-buku yang ada di perpustakaan, mengajak anak-anak mengamati lingkungan sekitar, melihat tayangan video, menggunakan gambar-gambar yang menarik. Bahkan sekolah kita kan sudah beberapa kali melakukan pembelajaran di luar kelas. Anak-anak belajar di sawah, di pantai, bahkan di kantor pemadam kebakaran kan, Bu? Tapi kenapa Bu Betty tidak memakai buku teks ya, Bu? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan anak-anak. Terus anak-anak juga termotivasi. Mereka antusias dalam kegiatan pembelajarannya. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Bukannya begitu sudah cukup ya Bu Dayu ya? Wah, sebetulnya sih sudah bagus Bu Betty. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Bu Betty menggunakan sumber belajar itu? Seperti yang kita ketahui kan karakter anak-anak itu kan berbeda-beda Bu. Cara belajarnya pun berbeda-beda. Iya sih Bu Dayu ya. Saya kok malah tidak kepikiran ke sana ya.
Saya selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang hasilnya kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Bu Bepi, pentingnya kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu, Bu Bepi, memakai sumber belajar dari buku teks juga. Kalau dipikir-pikir sih ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Bu Bepi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Bepi? Sejujurnya sih masih ada hal yang membuat saya kurang nyaman. Jadi resah gitu, Bu Dayu. Di rumah jadi kepikiran terus. Pekerjaan terbengkalai. Saya jadi kurang fokus. Lalu, apa yang masih membuat Bu Bepi tidak nyaman selama ini? Nah, itu dia Bu Dayu. Sebenarnya yang masih membuat saya tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah kita, Bu. Saya takut akan jadi masalah kemudian hari. Apalagi nanti sampai ke yayasan. Gimana ya, Bu? Saya jadi kepikiran sama permasalahan pengawas nih. Oh, begitu ya Bu Bepi. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Bepi sedih, resah, dan tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu ya Bu. Bu Bepi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas menginginkan Bu Bepi untuk memberikan argumen, sehingga hal itu yang membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Dan akhirnya Bu Bepi jadi kepikiran ya. Iya benar sekali Bu Deyu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah nggak ya? Kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah itu Bu Bepi dapat merefleksi dan menyiapkan diri jika ditegur kepala sekolah. Bu Bepi harus siap sih menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, mulai dari saat supervisi, pada saat Bu Bepi ditegur oleh pengawas, pada saat Bu Bepi memberikan argumen tersebut. Namun jika ada teguran, astungkare ya Bu Bepi. Iya sih Bu Dayu ya. Mudah-mudahan ya Bu Dayu. Dari yang Bu Bepi sampaikan tadi, lalu apa rencana Bu Bepi ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Siapa tahu beliau dapat memberikan solusinya. Lalu ada hal lain selain yang dilakukan itu? Saya akan mencoba menemui pengawas, Bu. Saya akan minta maaf pada beliau terkait proses pembelajaran ke depannya. Saya akan menggunakan buku teks. Sekaligus, kalau menemui beliau, saya akan bertanya tentang proses belajar mengajar yang baik, Bu. Lalu bagaimana proses mengajar di kelas selanjutnya? Begini, setelah ini saya akan menggunakan buku teks juga, tapi tetap juga menggunakan sumber belajar yang sebelumnya. Kan sayang, Bu. Anak-anak sudah nyaman, sudah antusias belajarnya menggunakan sumber belajar sebelumnya. Wah, langkah yang Bu Bepi ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Bepi. Astungkara ya Bu Dayu, saya sekarang sedikit agak lega karena jujur saya sedikit takut mengambil langkah, apalagi berurusan dengan atasan ya Bu. Agak was-was, takut salah langkah. Astungkare ya Bu, kalau Bu Bepi sudah merasa lega, lalu dari yang Bu Bepi rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Bepi akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau untuk hal itu dalam proses belajar mengajar tentu saja saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang mestinya memakai sumber belajar menggunakan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Bepi untuk melakukan komitmen tersebut? Apa ya Bu? Saya juga bingung. Oh ya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Ika karena Bu Ika kan mengajarnya jenjangnya sama dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan sepertinya, Bu. Nah, itu ide yang bagus Bu Bepi. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Bepi pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa terbebani itu.
Oh, iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Dayu ya, sudah menyematkan waktu untuk saya berkeluh kesah dan saya menjadi sedikit lega sekarang. Semoga kita menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan baik untuk anak-anak kita ya Bu. Sungkara ya Bu Bepi. Baik Bu Dayu, kebetulan bel masuk kelas sudah berbunyi. Saya permisi ke kelas dulu ya. Baik Bu Bepi, silahkan. Terima kasih banyak Bu Dayu. Sama-sama. Terima kasih untuk Bu Betty dan Bu Dayu. Berdasarkan pengamatan dari kasus 3, saya akan memberikan refleksi terhadap penerapan coaching pada kasus 3 ini. Kegiatan coaching hari ini sudah mampu melakukan kegiatan teknik coaching model Tirta dengan baik. Coach dapat mendorong coachee menyampaikan tujuan dengan baik. Coachee dapat mengutarakan perasaan yang dialaminya dan fokus tujuan yang akan dibahas jelas, di mana coachee menginginkan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif, namun tetap sesuai dengan kurikulum yang ada. Coach juga sudah dapat bersikap terbuka terhadap coachee. Pada tahap identifikasi, coach mampu menggali informasi tentang hambatan dan solusi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Menggunakan media belajar, baik dari buku, menggunakan gambar-gambar, animasi, atau video. Untuk tahap rencana aksi, di mana coachee sudah mampu mencari referensi atau solusi dari media-media belajar yang akan digunakan agar pembelajaran lebih menarik lagi, pembelajaran lebih variatif lagi, dengan maksud anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan tahap tanggung jawab, coach juga sudah mengarahkan coachee untuk mengambil komitmen untuk tetap menjalankan rencana aksinya, yaitu dengan tetap melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada dan menerapkan masukan-masukan yang sudah diberikan oleh temannya satu sekolah atau teman sejawat yang memberikan masukan-masukan sesuai dengan jenjang pendidikan yang sama, seperti itu. Terima kasih, itu pengamatan dari saya. Demikian proses coaching dari kelompok 3. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.